Baik, selamat sore kawan-kawan semuanya. Kembali lagi saya bagikan untuk dokumentasi kegiatan saya di sore hari ini. Jadi, saya baru saja telah selesai untuk melakukan penyemprotan pestisida pada tanaman cabai Orido 12 yang saya miliki dan juga tanaman cabai Rawitas serta Kaliber kawan-kawan. Terus, untuk hari ini umur tanaman cabai rawit ori yang saya miliki saat ini sudah berumur 11 HST kawan-kawan. Dan kegiatan yang saya lakukan di sore hari ini hanya penyemprotan pestisida saja kawan-kawan. Jadi untuk pestisida yang saya gunakan yaitu adalah pestisida dengan insektisida berbahan aktif propenopos dan fungisida yang berbahan aktif mancozeb. Jadi itu saja yang saya gunakan kawan-kawan. Saya tidak menggunakan nutrisi pada penyemprotan kali ini karena saya hanya ingin murni pestisida saja yang saya semprotkan. Jadi seperti itu kawan-kawan, guna dari pencegahan dan juga untuk pengendalian hama pada tanaman-tanaman yang sudah tua kawan-kawan. Jadi seperti itu. Baik, di sini untuk tanaman cabai Orido 12 yang di umur 11 HST ini kawan-kawan, jadi penampakannya seperti ini. Ini untuk pada bagian ujungnya kawan-kawan. Ini yang disulam sekitar 2 hari yang lalu sudah terlihat baik ya kawan-kawan. Jadi begini kawan-kawan untuk penampakannya saat sudah selesai, maksudnya saat pestisida yang saya semprotkan itu sudah mengering, jadi dia meninggalkan bercak-bercak pada dinding daun ya kawan-kawan. Dan ini untuk yang terkena keriting daun kawan-kawan. Harapannya meskipun dia tidak pulih untuk hijau seperti yang lain-lainnya ini, tapi setidaknya dia tumbuh dengan baik kawan-kawan, seperti itu. Untuk pada bagian ujung yang di bagian di sini kawan-kawan terlihat seperti ini. Untuk daun-daunnya lebar ya kawan-kawan. Dan di 11 HST ini kawan-kawan sudah mulai untuk muncul tunas-tunas barunya kawan-kawan. Nanti saya tidak potong pucuk untuk rencananya seperti itu kawan-kawan, hanya saya akan pilih dan meninggalkan sekitar 3 atau 4 tunas yang besar kawan-kawan, biar juga bisa menghasilkan seperti itu. Jadi untuk tunas-tunas yang kecilnya akan saya pangkas seperti itu kawan-kawan. Ini pada bagian yang ujung di sebelah sini ya kawan-kawan. Dan yang ini kemarin kawan-kawan, ternyata ini busuk batang kawan-kawan. Seperti ini penampakannya. Nanti kemungkinan saya akan cabut ini kawan-kawan, karena saya tidak tahu juga untuk tanaman yang seperti ini apakah dia bisa
kembali pulih atau dia pasti mati. Seperti itu saya tidak tahu kawan-kawan. Hanya saja yang saya tahu kalau sudah tanaman terserang seperti itu, jadi ya cara satu-satunya ya memang saya cabut. Seperti itu saja kawan-kawan. Saya tidak tahu karena memang untuk pengalaman yang saya miliki ya tidak terlalu banyak masalah pertanian ini kawan-kawan. Jadi seperti ini penampakannya kawan-kawan. Dan ini untuk yang di samping-sampingnya. Ini untuk tanaman cabai yang saya tanam di polybag untuk bagian cabai rawit masternya ya kawan-kawan. Jadi seperti ini untuk kabarnya di hari ini. Dan yang di dalam polybag untuk cabai rawit ori 212 nya kawan-kawan, tadi pagi saya ada temukan ada yang tercabut kawan-kawan. Itu sebenarnya mungkin saya perkirakan karena monyet ya kawan-kawan, karena di sini ada, nah seperti ini kawan-kawan, ini bekas galian monyet kawan-kawan. Mungkin dia di sini maksudnya datang ke sini untuk mencari ubi singkong seperti itu kawan-kawan. Jadi mungkin dia sambil main-main kan, jadi sambil dicabutnya juga kawan-kawan untuk cabai rawit ori yang saya miliki. Jadi seperti ini kawan, ini tadi pagi tercabut, tapi untungnya tercabutnya itu tidak di bagian sininya kawan-kawan, tapi di bagian sininya kawan-kawan, karena akarnya sudah agak sedikit menyebar. Jadi harapannya ini bisa hidup ya kawan-kawan, karena sudah tercabut oleh monyet tadi pagi kawan-kawan. Yang sebelah sini yang dicabut monyet, dan juga yang pada bagian ujung sini kawan-kawan. Nah yang ini juga, makanya dia bentuknya agak sedikit layu kawan-kawan, karena dia sudah tercabut oleh monyet. Dan yang ini tadi itu jatuhnya di bagian sini kawan-kawan, di daerah sini tadi. Jadi saya ambil lagi, kemudian saya tanam kembali ke sini kawan-kawan, harapannya bisa hidup. Jadi seperti itu. Seperti ini kawan-kawan untuk penampakan tanaman cabai yang saya rawat di polybag. Nah ini usia 11 HST ya kawan-kawan. Pertumbuhannya memang tidak merata karena bibitnya kemarin ada yang besar saya tanam, kemudian ada juga yang kecil-kecil kawan, seperti pada bagian ujung yang, nah yang ini kawan-kawan, pada bagian ujung yang di situ saya tanam itu kemarin kecil bibitnya. Kemudian yang ini kawan kecil juga kawan-kawan, kemudian juga yang pada bagian itu kawan-kawan yang kecil kemarin. Jadi untuk yang kecil-kecil kawan-kawan seperti ini pertumbuhannya, dan yang besar-besarnya terlihat seperti ini ya kawan-kawan. Begini untuk kondisi tanaman cabai ori 212 yang saya miliki, yang saya tanam di polybag kawan-kawan. Ini tanahnya tadi saya pukul-pukul seperti ini saja pada bagian ujung, pada bagian samping-sampingnya kawan-kawan, sehingga jadi gembur kawan-kawan. Untuk cabai rawit masternya sudah mulai muncul-muncul, maksudnya sudah mulai memerah ya kawan-kawan. Harapannya nanti meskipun ini tidak terlalu banyak, cuman ya mungkin saya akan panen jadi lumayan untuk makan di rumah kawan-kawan, untuk saya buat jadi sambal. Jadi seperti itu kawan-kawan. Kemudian setelah saya melakukan penyepraian untuk tanaman cabai rawita ini dan kalibar ini, jadi penampakannya seperti ini kawan-kawan. Ini masih basah karena
Saya baru saja melakukan, tadi baru saja selesai untuk melakukan penyepraiannya kawan-kawan. Ini nanti memang akan saya cabut sih kalau dia sudah masak buahnya. Jadi sambil saya panen nanti, saya panen habis, maksudnya saya panen habiskan untuk buah-buahnya, kemudian nanti saya akan cabut sedikit-sedikit kawan-kawan. Dan ini untuk rawita yang di bagian ujung seperti ini penampakannya ya kawan-kawan. Harapannya untuk tanaman-tanaman yang tidak terkena keriting daun seperti ini, seperti yang di sebelahnya dan yang di ujung sini, dan beberapa tanaman yang di sebelah sana kawan-kawan, untuk harapannya tidak juga terkena keriting daun, karena saya sudah tadi melakukan untuk penyepraian, dan nanti mungkin di usia 14 HST kemungkinan saya akan melakukan penyepraian kembali kawan-kawan, atau di umur 13 HST seperti itu kawan-kawan. Jadi ini untuk tanaman cabai pelita F1 yang saya miliki di hari ini sudah berusia 2 HST ya kawan-kawan. Jadi seperti ini kawan-kawan penampakannya. Ini ada yang terlihat gosong ya kawan-kawan. Nah, ini mungkin akibat dari panas harinya hari ini kawan-kawan. Oh iya, untuk hari ini kabar cuacanya kawan-kawan dari pagi tadi sampai ke sore hari ini tidak ada mendung ya kawan-kawan. Ini baru saja ada terlihat mendung kawan-kawan. Nah, pada bagian sininya terang ya kawan-kawan. Untuk kondisi cuaca di sini siang tadi panas kawan-kawan. Jadi ada beberapa sih tanaman yang daunnya seperti gosong seperti itu kawan-kawan. Nah, baik, mungkin ini saja untuk dokumentasi yang dapat saya bagikan kawan-kawan pada sore hari ini di hari Sabtu tanggal 21 Juni 2025. Jadi terima kasih buat kawan-kawan yang telah menyaksikan dan berkunjung ke channel saya. Kembali lagi saya ucapkan terima kasih kawan-kawan.